Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Siapa yang tak kenal dengan Yosua bin Nun, tokoh Alkitab pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa untuk merebut serta masuk tanah Kanaan. Ia merupakan tokoh utama dalam kitab Yosua. Nama sebenarnya adalah Hosea bin Nun, lahir di tanah Goshen, Mesir pada tahun 1400 sebelum Masehi. Ia meninggal di tanah Kanaan setelah mengatur pembagian tanah untuk setiap suku bersama Imam Eliasar. Ia berasal dari suku Efraim, keturunan Yusuf, cucu dari Elisama dan anak dari Nun. Musa memanggilnya Yehosua atau Yosua, yang kemudian lebih umum dipakai. Nama Yosua berarti Yahweh adalah keselamatan. Flavius Josephus mencatat bahwa Yosua mati 20 tahun setelah memasuki tanah Kanaan. Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Kepemimpinan Yosua tidak muncul secara tiba-tiba. Proses kehidupan membuat Yosua bertumbuh sebagai pribadi yang berani, penuh roh, takut akan Allah. Nama Yosua pertama kali disebut dalam kitab Keluaran pasal 17. Ketika bangsa Israel masih dalam perjalanan dari Laut Merah ke Gunung Sinai, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa memilih Yosua sebagai pemimpin untuk berperang melawan orang Amalek, dan Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu Yosua menjadi orang kepercayaan Musa. 2. Ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai dan tinggal di atas Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam lamanya. Selama itu Yosua menyertainya, meskipun ia tidak ikut sampai ke puncak dengan Musa. Ia setia tinggal di bagian bawah gunung itu, menantikan Musa tanpa bisa melihat ke perkemahan. 3. Karena Musa berdosa terhadap Tuhan dalam peristiwa di mata air Meriba, dekat Kadesi di padang gurun Sin, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Maka Tuhan berkata kepada Musa agar mengambil Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya untuk menggantikanmu. 4. Yosua bin Nun merupakan bagian dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Bersama Kaleb bin Yefune, teman sebayanya, mereka percaya bahwa Israel bisa menaklukkan Yeriko, meskipun orang-orang Yeriko seperti raksasa, padahal 10 pengintai lainnya pesimis dan kuat. Saudaraku, setelah Musa mati pada umur 120 tahun, tampillah Yosua bin Nun menggantikannya sebagai pemimpin. Setelah melewati sungai Yordan dengan keajaiban Allah yang luar biasa, kini mereka berhadapan dengan kota Yeriko untuk merebutnya. Bagaimana mereka dapat mengalahkan Yeriko? Kota yang memiliki benteng tangguh sebagai pelindung dengan ketebalan 1,5 sampai 2 meter, tinggi 3,7 sampai 5,2 meter. Dibutuhkan kurang lebih 1 jam untuk mengelilingi dinding yang membentengi kota seluas 40.000 meter persegi ini. Tapi Tuhan sudah berjanji akan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel melalui Yosua. Demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta rajanya
dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudaraku, janji sudah diucapkan, Allah pasti tepati. Hanya saja proses menuju penggenapan itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin saja mereka mengira kalau Allah sudah berjanji demikian, mereka akan santai di kemah sambil makan daging puyuh panggang. Tidak. Untuk menuju penggenapan janji itu mereka harus berjuang dan cukup unik. Bagaimana tidak unik? Jika mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko dengan tenang, senyap, 1 hari 1 kali kecuali di hari ke-7. Ini tidak masuk akal. Cara Allah terkadang di luar penalaran. Adakah kita menemukan cara seperti ini dalam sejarah peperangan manusia? Allah bekerja menurut caranya sendiri. Umat Israel taat pada firman Tuhan. Dengan tekun mereka melakukannya, dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan diakhiri dengan para imam meniupkan sangkakala. Dan runtuhlah tembok Yeriko. Saya yakin selama 7 hari itu mereka harus menghadapi cemoohan. Setiap hari mereka harus menebalkan muka dan menutup telinga terhadap cemoohan tentara-tentara musuh. Dan apabila bangsa Israel berhenti pada hari yang ke-6, nampaknya kota Yeriko tidak akan pernah mereka taklukkan. Mereka taat, mereka tekun pada firman Tuhan. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka bersekutu, bersatu hati bersama mengerjakan perintah Tuhan. Runtuhnya tembok Yeriko bukan karena kekuatan Yosua seorang diri, saudaraku, melainkan kekuatan bangsa Israel yang bersatu dan bersama bertekad untuk menaklukkan Yeriko. Semua bersatu padu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Buah dari perjuangan bersama dan Tuhan Allah sebagai pemegang kendali ialah runtuhnya tembok kota Yeriko, bukan dengan granat, bom, roket atau peledak lainnya. Sangat menakjubkan. Saudaraku, kesatuan hati di antara anak-anak Tuhan atau sesama anggota tubuh Kristus juga dapat menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta. Bahkan kuasa yang dahsyat dari Tuhan dapat terjadi. Dikatakan jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tetapi kebantahan, pertikaian, dan perselisihan, bahkan perkelahian di antara anak Tuhan hanya akan membuat iblis bersorak-sorai. Karena kerjaan iblis memang untuk memecah belah, sehingga berkat Tuhan pun terhambat untuk turun dan kuasa Tuhan enggan terwujud. Maukah kita mewujudkan kesatuan hati, saudara? Entah antara suami istri, orang tua dan anak, juga dengan sesama orang percaya. Kesatuan hati akan terwujud bila kita tidak mempertentangkan perbedaan yang ada. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik secara fisik, psikis, sifat, hobi, minat, pola pikir, dan sebagainya. Namun perbedaan itu tidaklah membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Kita juga harus dapat melihat kesamaan-kesamaan yang ada. Apalagi di dalam Kristus kita adalah satu. Satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Bangunlah kesatuan hati di antara orang percaya. Mulailah dari dalam interaksi interpersonal, lalu dalam ruang-ruang keluarga kita masing-masing, lanjutkan dalam persekutuan atau komunitas di keseharian kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai,